Yut semagun. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama, selalu semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi dalam video kita kali ini, Tambagan lagi-lagi akan membahas terkait dengan Garp yang masih saja panas untuk dibicarakan. Kemarin kita sudah menganalisa mengenai kemungkinan kondisi yang dia dapatkan selepas dia ditangkap oleh bajak laut Blackbeard. Nah sekarang, bagaimana jika bajak laut topi jerami terutama Luffy mendengar kabar dari kakeknya tersebut? Apakah reaksinya dan mungkinkah dia akan menyelamatkan sang kakek dan menuju ke Hachinosu? Nah jadi inilah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini ya. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1087 dan 1088 kemarin menceritakan konflik di Hachinosu dan kita pun melihat gambaran berbagai macam kejadian. Salah satunya adalah terungkapnya kekuatan dari potensi Kapten Koby yang luar biasa untuk menjadi salah satu petarung terkuat di Angkatan Laut. Selain itu, pertempuran antara organisasi Sword dan bajak laut Kurohige juga membuat pemerintahan dunia dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana tidak, di mana dalam kejadian tersebut Sword memang berhasil menyelesaikan misi untuk membebaskan Koby dan juga marinir. Namun, itu pun bersamaan juga dengan Monkey D. Garp yang terluka parah oleh Ame no Shiryu yang menyelinap ke arahnya dengan kekuatan Suke no Mi miliknya. Meskipun Garp masih berhasil bertahan melawan beberapa anggota bajak laut Kurohige, namun luka-lukanya terlalu berat untuk ditangani. Nasib dari Garp sendiri masih belum jelas. Narator mengatakan bahwa status dari sang pahlawan angkatan laut ini adalah menghilang. Nah, dengan ini mungkin kita bisa berasumsi bahwa dia telah disandera oleh bajak laut Kurohige. Ada banyak opsi yang muncul dengan disanderanya Garp ini, seperti dieksekusi, diserahkan ke Crossguild dengan imbalan hadiah, atau digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk membuat Hachinosu menjadi negara yang sah di bawah kekuasaan Kurohige. Atau ada hal yang lebih besar yang coba bajak laut Kurohige ini rencanakan untuk membuat Garp sebagai sandera mereka, yaitu memancing emosi dari Luffy mendengar kabar buruk dari kakeknya. Di tempat lain dan pada saat yang sama, Luffy terlibat dalam konflik besar di Pulau Egghead dengan CP0, bajak laut Kurohige, dan sebuah kapal yang membawa Laksamana Kizaru dan Senji Gerzia Saturnus mendekati lokasi tersebut. Bahkan dalam chapter 1088 menyebut bahwa kapal-kapal perang dari marinir ini sudah tiba di Pulau Egghead. Jadi ini bukan pertama kalinya Luffy melihat anggota keluarga dekatnya diculik oleh bajak laut Kurohige, di mana Ace diserahkan kepada pihak pemerintahan dunia, dan dengan peristiwa tragis di Marineford itu benar-benar masih melekat dalam ingatan dari Luffy. Nah, dengan melihat hal ini, seberapa besar kemungkinan Luffy akan menghentikan pencarian One Piece untuk sementara waktu dan menyelamatkan sang kakek. Dengan ayahnya Monkey D. Dragon yang keluar dari kehidupannya waktu kecil dan sosok seorang ayah, Garp pada dasarnya adalah orang terdekat yang pernah dimiliki oleh Luffy dengan sosok ayah yang sebenarnya. Dia dibesarkan oleh kakeknya sampai dia dikirim untuk tinggal bersama dengan keluarga Dadan. Luffy dan juga Garp tampaknya memiliki ikatan yang sangat dekat, dan wakil Laksamana ini memiliki harapan yang sangat tinggi untuk cucunya, berharap dia menjadi seorang marinir yang hebat. Karena itulah Garp cenderung menghukum Luffy dengan caranya sendiri setiap kali dia mengunjunginya di rumah Dadan di sela-sela tugasnya. Dia juga bertanggung jawab untuk melatih Luffy di masa kecilnya. Bahkan dengan ketenarannya yang semakin meningkat sebagai bajak laut, Garp tampaknya sangat memperhatikan cucunya dan tampak geli dan juga bangga ketika berita tentang pencapaiannya yang keterlaluan menyebar ke seluruh dunia. Dia benar-benar terkesan dengan betapa kuatnya Luffy meskipun dia memutuskan untuk menghapus keinginannya yang bermimpi bahwa Luffy menjadi seorang marinir. Sementara itu, Luffy pun menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Garp. Keduanya berbagi sejumlah kesamaan, mulai dari sifat mereka yang random seperti yang terlihat di Water 7. Namun demikian, keduanya memiliki rasa keadilan yang sama, walaupun jalan yang mereka ambil sangat berbeda. Hasil dari konflik Hachinosu membuat Koby dan juga marinir yang dipenjarakan oleh bajak laut Kurohige melarikan diri dari pulau bajak laut, meninggalkan Garp yang terluka sendirian. Itu merupakan instruksi dari Garp sendiri. Koby pun menunjukkan kekuatan dan penguasaan haki yang luar biasa, meniru kemampuan Garp sendiri saat menghancurkan tangan raksasa milik Kizaru. Sayangnya, kemenangan yang luar biasa ini harus dibayar dengan kehilangan salah satu petarung terkuat dari marinir, yakni Garp. Pada bayangan cerita ke depan, prospek kematian Garp cukup rendah, terutama karena kekuatan aslinya belum diperlihatkan secara maksimal. Selain itu juga, kemungkinan kematian di luar layar untuk karakter yang menonjol seperti Garp akan sangat disayangkan, dan itu akan mengecewakan sebagian fans, karena kematian yang benar-benar menjadi sosok legendaris di dunia One Piece. Nah, terlepas dari betapa suramnya situasi saat ini, ada kemungkinan besar Garp disandera. Ini pun menyiapkan panggung untuk konflik besar lainnya yang dapat mengguncang dunia One Piece.
Marineford adalah tempat terakhir kali salah satu anggota keluarga Luffy ditangkap dan dihukum mati. Dan hasil dari konflik ini adalah karakter penting mati, yakni Ace dan juga Shirohige. Kejadian tersebut sangat menggemparkan dan melahirkan dimulainya era baru. Nah, bagaimana jika penculikan Garp dapat membuat kebalikan dari skenario ini, di mana angkatan laut dan bahkan mungkin tentara revolusioner yang dipimpin oleh anaknya sendiri yaitu Monkey D. Dragon akan berbondong-bondong untuk menyelamatkan Garp dari cengkraman bajak laut Kurohige atau Crossquill jika Kurohige menyerahkan Garp kepada mereka sebagai ganti hadiahnya. Eksekusi publik lain seperti Ace mungkin ada dalam skenario ini, dan jika memang benar akan seperti itu, pertanyaannya adalah apakah Luffy akan bergegas untuk membantu kakeknya? Kehilangan saudaranya Ace adalah salah satu kegagalan terbesar dari Luffy, dan kematian Ace di tangan Akainu benar-benar mengguncang jiwanya. Jadi jika keadaan membuatnya akan bernasib seperti Ace yang akan dieksekusi publik, hampir pasti bahwa Luffy tidak akan meninggalkan segalanya dan lari untuk menyelamatkan kakeknya. Ini untuk menghindari kehilangan lagi orang lain yang sangat dia sayangi dengan cara yang hampir sama dengan kakaknya Ace. Level kekuatannya saat ini dengan Gear 5 juga akan menempatkannya pada posisi yang lebih baik daripada dia di Marineford. Selain itu pun ini juga akan menjadi panggung yang ideal bagi Luffy untuk mengungkapkan kekuatan barunya kepada dunia dan menunjukkan dirinya sebagai the new Joy Boy. Nah, satu-satunya hal yang menghalangi jalannya mungkin adalah pertempuran yang akan datang di Egghead yang saat ini punya tensi pertempuran yang tinggi. Apa mungkin saat insiden Egghead sudah selesai, kita akan sangat ingin tahu bagaimana topi jerami akan muncul dari pertempuran yang akan datang, dan apakah mereka akan lari untuk menyelamatkan Garp atau melanjutkan menuju Elbaf, tempat sanksi yang sudah menunggu kedatangan dari mereka. Dengan Luffy yang sudah terpancing ke Hachinosu, bisa saja target dari Kurohige sebenarnya adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Kurohige mengetahui kebenaran tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi yang nyatanya adalah Devil Fruit Nika. Dia telah menunjukkan ketertarikannya dengan buah iblis ini sejak arc Dressrosa. Bahkan dia mencoba membuat Jesus Burgess mencurinya untuknya. Jadi jika bajak laut Kurohige yang menuju Egghead gagal mencuri buah Luffy di sana, Garp bisa saja menjadi rencana cadangan mereka dan menjadi negosiator yang baik, benar-benar pintar dan juga licik. Salah satu kartu liar potensial dalam semua ini juga adalah Gekko Moria, orang terakhir yang mendengar kabar darinya. Dia adalah tahanan lain dari bajak laut Kurohige dan Perona ada di sana untuk menyelamatkannya. Belum dipastikan ya apakah dia berhasil mengeluarkan kaptennya dari pulau itu. Bisa saja Moria akhirnya bisa dibebaskan bersama Garp secara kolektif dan punya hal yang serupa seperti Crocodile di Impel Down membantu pelarian dari mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Luffy akan menjadi orang yang mencoba menyelamatkan Garp dari kondisi dia saat ini yang disandera oleh bajak laut Blackbeard? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.